Bagaimana hubungan dengan non-muslim? Ini yang banyak ditakutkan. Orang kalau berpikir Islam, maka negeri itu tidak akan ada orang kafir. Orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Dalam urusan muamalat, iya, tapi dalam urusan hati, sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kan nung fasek-fasek. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasek. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan, enggak, sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Kenapa kau benci sama orang kafir? Ya bagaimana dia mengatakan Allah itu punya anak? Umpamanya dia mengatakan Allah itu banyak, lah ana benci, ana mukmin. La a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan nasihat, la tusahib illa mu'mina. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walakun tafadzun ghalidhal qalbi lan faddu minhu. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah, itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Kafar nabiku, kita kufur kepada kalian, nggak sama agama kita sama agama kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Tampak antara kita sama kalian permusuhan, kebencian, iya. Jadi kita nggak munafik, tidak menuduh kita cinta sama orang Nasrani, enggak, kita benci sama mereka. Mereka juga benci sama kita. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akha itu artinya apa? Saudara. Kalau kita punya kenalan non muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Dan orang-orang kafir sampai hari ini terus mereka ingin menyudutkan Islam. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham apa tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indi. Yang sudah Allah sebutkan kebencian mereka kepada Islam. Tapi dalam bergaul nggak masalah. Tapi untuk jadi teman dekat jangan. Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat, karena tidak ada sholat dalam agama dia.
Pak Gus Dur sering mau diundang ke gereja. Alasannya Gus Dur Marzuki menyampaikan dakwah itu wajib kepada siapapun. Kami di sana bukan kami ikut Kristen, kami di sana menyampaikan kebenaran Islam. Sopo ngerti ono siji loro sing masuk Islam. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, kok cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada dhimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya dhimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau dhimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik? Nah sekarang nggak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat dengan mereka itu tidak goblok menewak. Ya karena kita ngaji jelas Qurannya kan lam yakunil ladzina kafaru, itu masih ada min lil bayaniyah atau min lil bayanil jinsi. Kafaru itu sopo, siji min ahlil kitab, dua kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun min Allah yatlu sufam. Nah ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ilah Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim, mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Itu gurunya Pak Guru baginda Nabi Muhammad, Nabi kami, mengajarkan kita untuk berinteraksi, berhubungan baik dengan siapapun, biarpun Anda seorang Nasrani. Tidak boleh kalau Anda menjadi tetangga kami, kalau Anda sakit kami wajib memberikan obat kepada Anda. Kalau Anda lapar, Anda tinggal bercerita, Anda akan makan dengan cara makan kami. Itu yang diajarkan dalam Islam. Adapun Anda punya ibadah masing-masing suka-suka Anda sesuai dengan cara beribadah Anda. Itu Islam. Islam sangat indah dan menghargai. Ya. Justru toleransi saya yang hebat adalah saya sebagai seorang Muslim, karena Anda hidup bersama kami di tengah-tengah kami, bahkan mungkin di komplek kami berhari raya, kami tidak boleh memaksa Anda. Dan tidak boleh kami marah, ini orang nggak tahu diri, orang Nasrani hidup di tengah orang Islam nggak mau hari rayaan. Nggak boleh, karena masalah ini urusan Anda dengan agama Anda. Jadi Anda membantu kami boleh, dan kami pun membantu Anda boleh. Tentunya ada aturan yang boleh dibantu. Kalau tidak boleh dibantu menurut agama kami, ya Anda tidak boleh memaksa saya. Itulah toleransi yang sesungguhnya. Yang menganggap perbedaan adalah permusuhan, itulah orang yang anti toleransi. Perbedaan itu wajar dalam hidup, yang menjadi sebab berbeda, tapi tidak boleh menjadi sebab permusuhan. Agama berbeda, dan semoga tetap terjalin antara kaum muslimin dan yang lainnya dengan keindahan dalam beragama. Semua punya memegang prinsip agamanya, tapi tanpa harus merusak atau menyakiti yang lainnya. Semua dengan prinsipnya. Anda dengan prinsip, kami dengan prinsip, indah berjalan. Justru inilah warna-warni dalam hidup. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, menguatkan iman ahli iman, dan semoga Allah menjauhkan kita dari percekcokan dan perselisihan. Wallahu a'lam bishawab.